Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita bertemu lagi di kelas 5 dalam mata pelajaran zakat fitrah. Yang mana zakat fitrah merupakan salah satu kewajiban seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Materi ini akan Ibu jelaskan oleh Ibu Nela Yasnita, guru Miss Al-Ikhwan Kota Bukit Tinggi. Nah, untuk pertama sekali yang akan kita pelajari adalah mengenai pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah berasal dari kata Arab, yaitu zaka yang berarti tumbuh, suci, dan keberkahan. Sedangkan menurut istilah, zakat fitrah artinya adalah memberikan harta berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan atau orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai dasar hukum zakat fitrah. Kenapa seseorang diharuskan menunaikan zakat fitrah? Nah, jawabannya adalah karena sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 277. Yang mana ayat tersebut berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus salata wa atuz zakah lahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, itulah dasar hukum yang menjelaskan kenapa seseorang wajib melakukan atau menunaikan zakat fitrah. Nah, selanjutnya kita masuk ketentuan zakat fitrah. Yang pertama, hukum zakat fitrah. Zakat fitrah hukumnya adalah fardu ain atau wajib. Nah, adakah yang tahu apa arti dari fardu ain atau wajib? Nah, artinya adalah fardu ain atau wajib itu kewajiban untuk menunaikan zakat itu disuruh kepada masing-masing pribadi. Artinya siapa? Yaitu orang-orang muslim. Lalu yang kedua, rukun zakat fitrah. Nah, rukun zakat fitrah ada 4. Yang pertama niat, yang kedua ada orang yang mengeluarkan zakat, yang ketiga ada orang yang menerima zakat, dan yang terakhir barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Selanjutnya, kita bahas mengenai syarat wajib zakat fitrah. Ayo, disimak ya. Nah, syarat wajib zakat fitrah itu ada 4. Yang pertama beragama Islam, yang kedua orang tersebut ketika sebelum matahari terbit pada hari raya Idul Fitri masih hidup. Yang ketiga, orang tersebut pada waktu itu masih mampu menafkahi dirinya dan keluarganya. Yang keempat, orang yang tidak berada di bawah tanggung jawab orang lain. Itulah 4 syarat wajib zakat. Selanjutnya, ukuran dan takaran zakat fitrah.
Nah, berapa seseorang harus mengeluarkan zakat fitrah? Zakat fitrah, kalau di bangsa Arab, itu dikeluarkan sebanyak satu sak. Nah, kalau kita yang di Indonesia, satu sak itu sama dengan 3,1 liter atau sekitar 2,5 kilogram per diri atau untuk satu orang pribadi. Selanjutnya, waktu pembayaran zakat fitrah. Waktu pembayaran zakat fitrah ada 5 waktu. Nah, kapan saja? Apakah setiap waktu bisa kita bayarkan zakat fitrah? Tentu tidak. Nah, yang pertama waktunya adalah waktu wajib. Sejak terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Yang kedua, waktu haram adalah membayar zakat fitrah setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Yang ketiga, waktu afdal, yaitu sesudah sholat subuh tanggal 1 Syawal sebelum sholat Idul Fitri. Yang keempat, waktu mubah adalah sejak tanggal 1 Ramadan sampai dengan akhir bulan Ramadan. Yang kelima, waktu makruh, yaitu sesudah salat Idul Fitri sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Jadi, zakat fitrah itu dibayarkan pada bulan Ramadan. Sementara zakat yang dikeluarkan selain daripada bulan Ramadan dinamakan dengan zakat ma. Nah, selanjutnya kita bahas adalah siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah. Apakah semua orang boleh kita beri zakat fitrah? Nah, untuk orang yang berhak menerima zakat fitrah sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Siapa saja? Yang pertama adalah fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf, yang kelima budak, yang keenam orang yang berhutang, yang ketujuh orang yang sedang berjuang di jalan Allah, dan yang kedelapan adalah Ibnu Sabil. Itulah 8 orang yang boleh menerima zakat fitrah. Lain daripada yang 8 ini tidak boleh menerima zakat fitrah. Nah, selanjutnya adalah siapa saja yang tidak boleh menerima zakat. Nah, orang yang tidak boleh menerima zakat ada 7 golongan. Yang pertama, orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan. Yang kedua, hamba sahaya karena masih tanggungan pemilik hamba sahaya. Yang ketiga, keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, orang yang tidak beragama Islam atau non-Muslim. Yang kelima, orang yang tercukupi nafkahnya oleh orang yang menanggungnya. Yang keenam, orang yang sedang dinafkahi. Yang ketujuh, orang yang fisiknya kuat dan berpenghasilan cukup. Maka orang-orang ini tidak berhak menerima zakat fitrah. Nah, untuk hari ini sekian dulu materi kita. Kita berjumpa pada waktu yang lain. Silahkan sering-sering melihat videonya, dipahami. Mudah-mudahan anak ibu menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.